Ya, kembali lagi bersama gua masih di Modal Nekat Channel pastinya. Dan seperti biasa di sini gua mau titip file sambil sharing. Dan file yang akan gue titip di sini sekarang itu jadi ini gua habis ganti lampu akuarium gua yang di Bandung ya, di tempat istri gua di PMI ya, alias di Pondok Mertua Indah. Nah, gue ini ganti lampu akuarium karena lampu yang sebelumnya itu mati. Sebenarnya ini kejadiannya juga apa ya, jadi kejadian yang tak terduga gitu ya. Udah kayak pengeluaran aja sih ya, emang akhirnya ini jadi pengeluaran tak terduga buat, karena secara nggak direncanain akhirnya gua harus ganti lampu akuarium gua dengan lampu akuarium yang baru yang sekarang gue pakai ini. Dan di sini gue mungkin akan apa ya, cerita ya, namanya juga sambil titip file gitu ya, gue cerita dan curhat prosesnya dari mulai lampu yang lama gue coba untuk benerin, tapi ternyata akhirnya hasilnya malah gagal total. Terus sampai gue memutuskan akhirnya pesen lampu yang baru, tapi saat pemesanan juga pas mau proses pasang ya, itu ada sedikit kendala yang akhirnya sih bisa tetap gue antisipasi dengan cara dan akal-akalan gue. Oke, daripada makin kesini makin kesana ya, sekarang kita langsung masuk aja ke videonya. Ya, jadi ini untuk lampu sebelumnya ini gue pakai Candila ProRed View tipe P800 ya, atau ukuran yang untuk akuarium 80 cm. Ukuran pas real di lampunya sendiri itu sih 72 cm. Cuman ini juga gue pakai di akuarium gue yang ukurannya nih 1 meter. Nah, lampu ini udah hampir setahunan lah kurang lebih. Kemarin itu ceritanya, jadi beberapa hari sebelum gue pulang, istri gue telepon, ini kok lampu akuariumnya kan biasanya kalau pagi itu dia nyala otomatis ya, gue karena pakai timer digital itu jam 6 gue set nyala otomatisnya. Nah, ini katanya udah jam 7 masih belum nyala lampunya. Terus setelah dicek sama dia tuh bagian balasnya ternyata kerendam air. Jadi sebelumnya itu, hari sebelumnya sorenya istri gue baru nyuci filter mekanis akuariumnya. Nah, kemungkinan dia saat masang filter mekanisnya itu nggak pas, si airnya itu nyiprat, kenalah balas lampu ProRed View ini. Nah, semalaman kena kecipratan, lama-kelamaan airnya nyerap ke dalam, komponennya kebakar. Ya, ini kesalahan gue juga sih ya, ini jadi pelajaran untuk kedepannya. Gue nata colokan waktu itu di dekat kaki meja atau kaki rak akuarium itu gitu. Nah, posisinya itu ada ke dekat bagian input pipa overflow yang arah ke samping filter. Nah, sebenarnya sih ini udah cukup lumayan lama ya gue nyeting posisi kayak gitu ya. Kemarin sebelumnya ya nggak ada kejadian kayak gini, cuman ya namanya apes ya, nggak ada yang tahu ya, ada aja gitu kejadian yang di luar dugaan ya. Kayak gini lah, setelah komponennya ini dibongkar, teman-teman bisa lihat itu PCB-nya ada yang kebakar. Terus di bagian komponennya juga, di bagian IC-nya juga itu kebakar juga. Nah, awalnya gue coba untuk benerin komponen lampu ini, gue coba bawa ke tukang servis elektronik, tapi di daerah rumah istri gue itu udah gue bawa ke 3 tempat servis, jawabannya sama, pada bilang nggak bisa, nggak sanggup, karena katanya bagian apa ya, IC-nya ini nomor atau serinya gitu, dia tipenya itu jarang, dia susah dicari. Ya udahlah, akhirnya karena gue penasaran di rumah, gue coba cari-cari di online shop komponen lampu ini. Singkat cerita, gue nemu satu seller yang jual komponen modul ya, modul lampu LED, dan secara fisiknya di situ hampir sama. Begitu juga spesifikasinya, yang di online shop itu 8 sampai 25 watt. Nah, spek lampu gue itu 18 watt ya. Nah, harusnya bisa kan, karena spesifikasinya itu 8 sampai 25 watt gitu. Nah, berarti 18 itu bisa gitu, karena bukan untuk 25 watt atau 25 watt ke atas. Ya udah, langsung aja gua order karena gua penasaran juga. Dan singkat cerita, sampailah pesanan gua itu
Langsung gue eksekusi, gue pasang ya. Cara pasangin juga gampang banget, cuman tinggal ngikutin jalur kabel komponen yang baru dengan yang lamanya disesuaikan, tinggal sambung-sambung aja di situ ya. Di deskripsi juga ada petunjuknya sih, gue baca petunjuknya. Terus habis itu selesai, langsung gue coba nyalain lampunya. Awalnya gue senang karena lampunya bisa nyala lagi, tapi warnanya kok jadi RGB gitu ya, warna-warni. Nah, terus gue coba lagi, gue colokin lagi, tetap sama, malah akhirnya berubah lagi, warnanya berubah sendiri, jadi ke hijau, ke merah, ya macem-macem lah gitu. Sampai akhirnya redup sendiri dan mati total. Ya udahlah, usaha gue untuk benerin lampu akuarium gue yang lama ini gagal ya teman-teman. Gagal total. Sekarang lampu akuariumnya udah nggak bisa diapa-apain lagi, dan ya mau nggak mau gue harus ganti yang baru. Nah ini gue untuk sementara ya, kemarin pas lampu ProRed View gue mati, diganti dulu dengan lampu gantung. Ini merek Candila juga, tapi Candila S series ya. Ini untuk panjangnya 60 cm. Cuman karena lampu gantung ini kan dia warnanya putih ya, dan kebanyakan kalau lampu gantung gini biasa dipakai untuk aquascape. Nah, gue juga kayak gimana, jadi kurang srek aja sih ngeliat ikan gue. Biasa kalau pakai ProRed View gitu ya, warna ikan terutama yang ada merah-merahnya itu kan jadi lebih cerah, lebih keluar. Nah sekarang kalau begini, ini jadi warna naturalnya sih memang gitu, alaminya. Cuman kalau gue kan akuariumnya ya namanya juga untuk hiasan di dalam rumah, dan udah terbiasa dengan ProRed View yang lebih menarik menurut gue ke warna ikan, jadi kayak ada yang kurang. Ya udahlah, akhirnya gue memutuskan order ProRed View lagi. Nah kemarin gue sebelum ganti atau mutusin beli yang baru ya, tadinya sempat kepikiran gue mau ganti dengan model yang sama tapi yang ukuran atau tipenya, tipe P1000 nya untuk 1 meter, atau kalau enggak nanti sekalian gue mau belinya yang day and night nya. Nah cuman pas gue cari-cari referensi, ternyata gue baru tahu kalau Candila ProRed View ini ngeluarin yang Echo series. Sama kayak di powerheadnya juga ya, Candila itu ada Echo series juga. Echo series maksudnya Echo ini ekonomis dari segi wattnya dia lebih rendah, terus juga harga pastinya lebih murah. Bahkan kalau gue hitung-hitung ya hampir setengahnya sih ya. Nah terus gue order lah yang sekalian, untuk akuarium gue kan ukurannya semeter, gue order yang tipe P1000. Dan betapa terkejutnya diriku kawan-kawan. Ya karena setelah ya teman-teman bisa lihat tadi juga saat gua unboxing paket lampunya ini, packingnya udah gua minta double packing, pakai bubble wrap di luar, terus dibungkus lagi dengan pipa, di dalam pipanya di wrapping. Cuman ya seperti yang gue bilang ya, Echo series ini kan kemasannya sangat jauh berbeda dengan ProRed View biasa. Ini untuk kemasan bungkusnya aja, kalau yang ProRed View yang pertama gue itu kan dia plastik ABS ya, kalau ini dia ya cuman dus gitu ya, kemasan lampunya itu kayak ya lampu murah yang merek-merek lain lah ya. Akhirnya karena gue nggak mau resiko gitu ya, makanya gue minta double packing. Tapi double packing juga nggak ngejamin lampu yang nyampe ke gue ini nggak utuh ya, alias pecah bagian tengahnya. Cukup pusing juga ini awalnya gue di sini gimana untuk ngakalinnya ini, karena pecahannya lumayan di bagian tengahnya ya. Ini teman-teman bisa lihat pecahannya segini ya, gua gimana gitu, masa harus nyusun pecahan kaca ini kayak puzzle di lem, kan nggak mungkin gitu ya. Tapi setelah gue lihat-lihat ya, bagian yang pecahnya ini kira-kira 7 sentian lah. Dan untuk diameter tabung kacanya ini ternyata ukurannya sama dengan pipa benih yang biasa untuk dipakai sirkulasi akuarium ya, dari mesin powerhead ke filter. Jadi langsung aja di sini ke proses akal-akalan ala gue ini. Pipa bening yang udah gue siapin panjangnya ini untuk nyambung bagian kaca yang pecahnya kira-kira ini 10 sentian. Pertama bagian ujungnya gue panasin pakai korek supaya dia lebih lunak, karena ini harus diperlebar ya. Nah untuk memperlebarnya ini gue pakai ujung tabung kaca lampu bawaannya. Nah setelah kira-kira masuk, nutupin bagian yang pecahnya ini udah pas, lanjut
manasin bagian ujung yang satu lagi, prosesnya juga sama kayak yang pertama, dipanasin pakai korek, diperlebar pakai ujung tabung kaca lampu bawaannya. Ya kurang lebih hasilnya kayak gini. Lalu berikutnya ini bagian ujung-ujungnya gua rapihin lagi, gua buang pakai gunting bagian-bagian yang ada warna hitam-hitamnya tadi itu bekas dari manasin pakai korek. Berikutnya tinggal dikasih lem pipa bagian penyambung ini, juga bagian tabung kaca akuariumnya, dan selanjutnya tinggal dipasang ke lampu akuariumnya. Ya, dan inilah hasil akal-akalan gue ini ya, meskipun tadi di awal gue sempat panik dengan pas datangnya lampu ini kondisi kacanya pecah, tapi alhamdulillah sekarang masalah itu bisa teratasi ya, meskipun jadi ada sambungan ya di bagian tengahnya ya, cuman mau gimana lagi gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting ini lampunya masih fungsi. Tapi ya di sini ada lagi satu masalah baru, ternyata lampu Echo series ini dia sesuai dengan tipenya untuk panjangnya. Nah ini gue kan pakai P1000 ya, ternyata panjangnya itu P1000 1000 mm atau 100 cm ya, alias 1 meter. Berbeda dengan ProRed View yang pertama gue itu yang P800, untuk reel lampunya dia 72 cm kalau di ProRed View itu. Kalau P1000 berarti dia 92 cm. Nah gue kira juga yang ini sama gitu. Gue pesen P1000 itu gue kira 92 cm, ternyata dia enggak, dia panjang sesuai dengan tipenya. Alhasil harus gue akal-akalin juga untuk penempatannya, akhirnya jadinya posisinya miring kayak gini. Dengan cara bagian ujung-ujungnya ini gue tempel dengan dop lampu yang udah dapet di paket pembelian juga ya, dop lampu ini untuk nempelin ke kaca. Nah ini bagian ujung-ujungnya dipakai dop itu, terus di bagian tengahnya itu tadi diikat pakai kabel tis ke bagian sabuk tengahnya. Ya ini udah nggak ada cara lagi gue ya, soalnya kalau untuk diposisiin di luar misalkan di depan gitu nggak enak kelihatan bagian yang sambungan tadi yang pecah itu ya. Kalau di bagian dalam dipaksa lurus nggak mungkin, ya udah akhirnya jadinya kayak gini. Tapi nggak masalah sih ya, ini tetap juga untuk cahayanya sendiri ke akuarium tetap rata kelihatannya, walaupun di posisi miring tetap bagus. Ke ikan-ikan juga warnanya udah pasti tetap cerah, dan memang bener ProRed Echo series ini sama aja sih kayak ProRed View, bisa nampilin juga warna merah ikan lebih nyala, lebih terang, lebih cerah, ya nggak jauh beda lah untuk hasil cahayanya menurut gua. Kelebihannya ya lebih hemat dari segi harganya. Oke, untuk video sharing kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang gue share di sini, titipan file gue ini tetap masih ada manfaatnya untuk teman-teman, ada sedikit referensinya juga. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih and bye bye.